Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedri Muhammad Iqbal. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk tugas data science, yang dimana pada tugas ini ada 4 soal yang dimana sudah saya jawab, dan untuk detailnya akan saya jelaskan pada presentasi yang sudah saya buat ini. Oke, mungkin langsung saja di nomor satu. Ada berapa fitur variabel pada dataset tersebut, dan jelaskan menurut pemahaman Anda. Jadi setelah saya pelajari dataset yang telah disediakan oleh di soal tersebut, ada 3 dataset yang tersedia di dataset social network ADS.CSV. Jadi ada data variabel age atau numerik, atau umur dalam bentuk tipe data numerik. Terus ada yang kedua, estimate salary. Yang ketiga itu ada purchase. Nah, jadi pada 3 dataset ini, yang data untuk variabel pertama itu yaitu usia, yang dimana usia pengguna dalam tahun. Variabel ini penting karena usia bisa mempengaruhi kecenderungan seseorang membeli suatu produk. Terus yang kedua yaitu estimate salary, perkiraan gaji pengguna. Ini adalah indikator yang daya beli pengguna yang sangat relevan dalam konteks pemasaran. Terus yang ketiga yaitu purchase. Nah, label apakah pengguna membeli produk setelah melihat iklan. Nilai 1 berarti membeli dan 0 berarti tidak membeli. Ini adalah target variabel yang ingin diprediksi. Nah, dataset ini digunakan untuk klasifikasi biner, di mana model belajar memprediksi apakah seseorang akan membeli produk, yaitu bernilai 1, atau tidak, bernilai 0. Nah, berdasarkan usia dan gaji. Fitur age dan estimate salary adalah fitur prediktor atau independen, sedangkan purchase adalah label atau dependent. Oke. Mungkin itu saja untuk penjelasan nomor 1. Next, penjelasan nomor 2. Nah, pada penjelasan jawaban nomor 2 ini, yaitu dari soal yang kita dapat, yaitu dari dataset soal nomor 1. Hitunglah mean, median, dan modusnya, terus menghitung jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Dan yang ketiga yaitu hitung varian atau ragam dan standar deviasi. Nah, di sini kita masing-masing atribut yang ada disuruh hitung, dan di sini kebetulan saya menggunakan program Python karena saya biasa buat program menggunakan Python. Dan di mana di sini saya menggunakan beberapa library, yaitu ada library Pandas, library Matplotlib, Pyplot, SPLT, yang dimana ini sebenarnya untuk scale plot, scatter plot maksudnya, dan histogram. Jadi ini untuk lebih ke visual. Nah, dan Seaborn SNS. Oke, mungkin kita fokus ke bagian perhitungan mean, median, dan modusnya dulu. Oke, nah jadi di sini sebelum saya masuk ke perhitungan mean, median, dan modus, di sini saya ubah jadi tipe kolomnya, jadi tipe number. Setelah itu baru masuk ke nilai yang digunakan untuk dihitung nilai mean, median, dan modus. Nah, di sini untuk mean itu kita menghitung rata-rata dari setiap kolom numerik. Nah, terus kalau untuk median ini dia nilai tengah dari setiap kolom numerik.
yang dimana itu setelah data diurutkan, jadi kita tahu nilai tengah pada data yang kita punya dari dataset tersebut, nilai mediannya berapa. Terus untuk modus juga nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi kita bisa mengembalikan lebih dari satu nilai untuk penggunaan iLog yang mana kita di sini mengambil kondisi nilai pertama. Oke. Nah, jadi untuk uh, jawaban yang mean itu untuk variabel age atau umur itu di nilai atau value 37,65550. Terus kalau untuk estimate salary-nya itu di angka 69.742,5 ribu. Terus untuk purchase-nya itu di angka 0,3575. Dan ini saya bikin tipe float untuk hasilnya. Terus untuk nilai mediannya itu untuk variabel X-nya itu 37. Terus untuk estimate salary-nya itu 7.000. Terus untuk purchase-nya itu 0. Terus untuk modus, nilai modus itu untuk umurnya di 35, terus untuk estimate salary-nya 72.000 dan purchase-nya itu bernilai 0. Nah, ini otomatis hasil yang didapatkan itu dari program Python yang saya gunakan. Dan di sini kita sudah mendapatkan hasil dari perhitungannya. Oke. Oke, next untuk selanjutnya itu perhitungan jangkauan dan nilai kuartil Q1, Q2 dan Q3. Nah, di sini sama juga saya menggunakan program Python dan untuk tipe datanya juga saya bikin bentuk number pada pada tabel yang ada di atas kita. Terus di sini ada perhitungan untuk jangkauan atau range, yang dimana kita mencari selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dari tiap kolom. Nah, terus itu juga untuk mengukur seberapa lebar sebaran data. Terus yang kedua yaitu kita mencari nilai kuartil, yang dimana kuartil 1 Q1 yaitu 25% nilai di bawah 25% dari data. Terus Q2 itu 50% atau median. Dan Q3 itu 75% nilai di bawah 75% dari data. Nah, kuartil ini digunakan untuk box box plot untuk dan mendeteksi outlier. Oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilainya dari program Python yang saya buat, yang dimana untuk range di variabel age atau umur itu di angka 42. Terus untuk estimate salary itu di out 135.000. Terus di purchase-nya itu bernilai 1 atau true. Terus untuk kuartil 1 atau Q1-nya itu data yang kita dapat untuk umurnya yaitu di 29,75 atau titik 75, terus estimate salary-nya di 43.000 dan purchase-nya di bernilai 0. Untuk kuartil 2-nya Q2 atau mediannya di X-nya kita mendapatkan nilai 37. Terus untuk di estimate salary-nya 7.000 dan purchase-nya di 0, nilai 0. Terus yang terakhir kuartil Q3 yaitu di X-nya bernilai 46, estimate salary-nya di 88.000 dan purchase-nya bernilai 1. Oke, itu untuk hasil dari perhitungan jangkauan dan nilai kuartil. Terus kita lanjut ke perhitungan varian atau ragam dan standar deviasi. Nah, oke, untuk ini juga saya menggunakan program Python yang dimana kita mencari nilai perhitungan dari varian, di mana varian ini adalah ukuran sebaran data dari nilai rata-rata
Semakin besar varian tersebar, semakin besar varian, semakin tersebar data dari mean. Nah, itu untuk varian. Sedangkan untuk standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varian. Nah, lebih mudah dipahami karena satuannya sama dengan data aslinya. Oke, jadi di sini saya menggunakan program Python untuk perhitungan tersebut, yang dimana kita di sini mendapatkan hasilnya untuk setiap variabel, yaitu untuk variabel umur itu di angka 1.0989107, yang mana itu datanya panjang, 1.162 603 sekian. Terus untuk purchase-nya itu 2.30 2694 sekian. Terus untuk di standar, untuk hasil standar deviation-nya yaitu di umur untuk variabel umur itu di 10.000 titik 482.877, dan estimate salary-nya itu di 34.096 titik 96.0282. Terus purchase-nya di 0.479864. Oke. Itu merupakan hasil dari perhitungan untuk data varian atau ragam dan standar deviasinya. Oke, next nomor 3, yaitu di sini kita diminta untuk membuat visualisasi data dalam bentuk, yang pertama itu scatter plot antara fitur atau variabel kolom 1 dan kolom 2. Kemudian dideskripsikan ke scatter plotnya tersebut. Terus histogramnya juga sama, diminta untuk membuat visualisasi datanya, dan box plot juga masing-masing variabelnya dibikin dan dideskripsikan pada presentasi tersebut. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian scatter plot terlebih dahulu. Di mana kurang lebih visualisasi dari scatter plot bisa dilihat di presentasi yang saya tampilkan. Yang dimana scatter plot ini menggambarkan hubungan antara sumbu X, yaitu umur atau usia pengguna, dan sumbu Y-nya yaitu estimate salary, gaji yang diperkirakan. Nah, warna titik itu menunjukkan status pembelian purchase. Nah, terus yang biru tidak membeli atau nol, terus yang merah muda membeli. Nah, segmentasi pengguna potensial berdasarkan usia dan gaji. Target pasarnya yaitu pengguna usia menengah tua dengan pendapatan tinggi. Nah, basis prediksi untuk klasifikasi kombinasi X dan estimate salary berperan penting dalam memprediksi pembelian. Gitu. Nah, berikut merupakan hasil dari visualisasi data dalam bentuk scatter plot. Oke, terus selanjutnya dalam bentuk histogram. Nah, histogram ini pada di sini saya menjelaskan bagian variabel umur, yang dimana usia, yang dimana sebaran usia pada histogram ini menunjukkan bahwa data usia tersebar cukup merata dari usia 18 tahun hingga sekitar 60 tahun, dan puncak atau moda rentang usia sekitar 35 sampai 40 tahun memiliki jumlah individu terbanyak atau frekuensi paling tinggi lah. Terus distribusi tidak simetris, ada beberapa puncak lainnya seperti di usia 25 sampai 30 dan 45 sampai 50 tahun. Terlihat juga ada kelompok kecil usia 18 sampai 20. Nah, itu untuk hasil histogram yang usia. Terus untuk histogram estimate salary atau perkiraan gaji, di sini untuk sebaran gaji, perkiraan gaji berkisar dari sekitar 15.000 lah hingga 150.000. Terus untuk puncaknya itu paling banyak individu memiliki gaji antara 60.000 sampai 80.000. Terus distribusi yaitu gaji tersebar cukup merata, tetapi ada penurunan frekuensi di atas 100.000. Nah, distribusi ini cenderung sedikit condong ke kanan atau positive skew. Itu untuk hasil estimate salary. Terus untuk histogram purchase. Nah, untuk purchase ini atau status pembelian, ini adalah variabel kategori biner 0, yaitu kita kategorikan sebagai tidak membeli dan 1 sebagai membeli.
Nah, distribusinya yaitu mayoritas pengguna tidak membeli kategori itu 0, eh, jumlahnya sekitar 250 orang. Nah, sedangkan yang membeli itu ada 150 orang membeli produk. Nah, jadi yang membeli produk itu 150, terus yang tidak membeli itu 250. Kalau yang kita lihat dari histogramnya. Terus imbalance-nya ada ketidakseimbangan kelas dengan lebih banyak orang tidak membeli daripada membeli. Nah, ini sebenarnya tidak rata berarti antara yang membeli sama yang tidak membeli. Itu untuk hasil histogramnya. Terus untuk bagian box plot age atau usia, yang itu rentan usia sekitar 18 hingga 60 tahun. Untuk medianya itu garis kotak usia sekitar 37 tahun. Kalau kita lihat dari box plotnya. Terus untuk Q, Q1 kuartir bawah itu sekitar usia di 29 tahun dan Q3-nya di itu kuartil ke atas sekitar 46 tahun usia ya. Terus sebaran data terlihat cukup simetris. Tidak ada outlier yang mencolok. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil yaitu usia pengguna tersebar secara merata di antara kuartil tanpa nilai ekstrim yang keluar dari batas. Itu untuk box plot usia. Nah, untuk box plot estimate salary. Jadi untuk estimate salary-nya atau perkiraan gaji rentan gaji dari sekitar 15.000 hingga 150.000. Nah, terus untuk mediannya, median gaji sekitar 70.000 dan Q1 Q1 sekitar 45.000 dan Q3-nya sekitar 90.000. Distribusi positif atau right weight scale width karena kotak bagian di atas lebih panjang dari bagian bawah dan rentang maksimum cukup besar. Nah, tidak terlihat outlier mencolok meskipun distribusi cenderung berat di bawah 100.000. Itu untuk hasil box plot estimate salary. Nah, terus untuk box plot purchase. Nah, atau status pembelian. Variabel ini adalah kategorikal binara 0 atau 1 sehingga box plot tidak terlalu informatif. Box terlihat seperti balok vertikal penuh antara nilai 0 dan 1 tanpa median yang berarti. Digunakan hanya untuk menunjukkan proporsi 0 dan 1, tetapi lebih baik dianalisis dengan bar chart atau histogram. Oke, nah terus untuk selanjutnya itu soal nomor 4. Dari hasil visualisasi yang kita hasilkan tadi, kita diminta untuk dari kedua bentuk visualisasi itu uh, manakah yang menurut Anda paling baik untuk melakukan eksplorasi data dan dijelaskan jawaban Anda. Terus yang kedua yaitu apakah dalam dataset tersebut terdapat nilai ekstrem atau outlier. Nah, jadi untuk eksplorasi data paling baik menurut saya itu scatter plot karena scatter plot ini adalah visualisasi yang paling baik untuk eksplorasi data dalam kasus ini, terutama untuk melihat hubungan antara dua fitur numerik, usia dan estimate salary dan target klasifikasi purchase. Dan scatter plot ini juga menunjukkan pola dan distribusi pengguna berdasarkan usia dan gaji. Memberikan informasi klasifikasi visual, kita bisa melihat kelompok mana cenderung membeli satu dan tidak membeli 0. Sangat berguna untuk menemukan korelasi, tren, dan klaster alami dalam data. Nah, dibandingkan histogram dan box plot, scatter plot memberikan gabungan dimensi dan klasifikasi sehingga sangat informatif dan eksplorasi awal dan segmentasi pengguna. Gitu. Jadi untuk eksplorasi data paling baik menurut saya itu adalah scatter. Oke, selanjutnya yaitu di bagian dataset terdapat nilai ekstrim atau outlier. Nah, pada dataset terdapat nilai outlier itu terutama pada fitur estimate salary seperti yang terlihat pada box plot. Nah, kalau saya jelaskan di sini, pada box plot itu kita melihat beberapa titik berada jauh di atas batas atas, yaitu Q3 ditambah 1,5 dikali AQR untuk estimate salary. Nah, yang mengindikasi adanya nilai gaji yang sangat tinggi dibandingkan mayoritas pengguna lainnya. Sedangkan untuk umur atau usia
distribusinya cukup normal tanpa outlier yang mencolok. Dan untuk purchase ya karena hanya memiliki dua nilai 01 ya jadi ya tidak relevan untuk mendeteksi outlier. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk jawaban dari tugas data science. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.